Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil mengundang kita untuk memiliki minyak bagi pelita kita, yaitu untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Dia muncul pada saat dan cara yang tidak kita duga, dan setiap saat sepanjang hari. Gadis-gadis yang bodoh gagal mengantisipasi kapan dan bagaimana Tuhan akan datang kepada mereka, dan mereka tidak siap. Begitu seringnya kita terjebak dalam 1000 urusan dan kekhawatiran, dan kita dapat kehilangan apa yang penting. Kita merindukan kehadiran Kristus di antara orang-orang di sekitar kita, di dalam situasi di mana kita hidup. Terkadang Kristus datang kepada kita melalui suatu pengorbanan atau penderitaan, tetapi kita tidak mengenalinya di dalamnya dan kita menolaknya. Kita perlu menguatkan iman kita dan melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam hidup kita. Saudara-saudari, berulang kali dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan bahwa ada kemungkinan yang nyata bahwa beberapa orang karena pilihan mereka sendiri tidak akan diselamatkan. Hal yang paling mengerikan yang dapat terjadi pada setiap orang adalah mendengar kata-kata dari Tuhan yang telah menciptakan kita dan mati untuk menyelamatkan kita. "Aku tidak mengenalmu." Tuhan menghargai kebebasan kita untuk memilih dengan sangat serius. Dia tidak pernah memaksakan kehendak kita. Dia tidak pernah memaksakan dirinya kepada kita. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk memberikan respon kasih dan ketaatan yang bebas kepadanya, dan cara hidup yang diajarkan kepada kita. Kita harus memilih untuk tetap teguh di jalan kehidupan Kristen. Allah tidak dapat menyelamatkan kita tanpa kerjasama kita. Saudara-saudari, tetaplah berjaga-jaga. Santo Agustinus berkata, "Waspadalah terhadap kasih karunia Allah yang berlalu dan tidak kembali." Kita perlu melaksanakan kehadiran Allah dalam hal kecil setiap hari, dan tidak pernah membiarkan kesempatan untuk mengasihi dan melayaninya berlalu begitu saja. Iman kita harus selalu siap dan berjaga-jaga. Jika kita menganggap remedi atau menganggap bahwa kita sudah diselamatkan,
kita dapat kehilangan kesempatan untuk bersamanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.